Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di mata kuliah Project Project Management. Management dengan saya Ati Lucia dan Manda Rahmat Hussein Lubis. ya. Oke, ini masuk ke pertemuan minggu ke-6. Ya, betul. Minggu lalu kita bahas tentang Kanban. Nah, pada minggu ini kita membahas tentang Scrum. Scrum. Nah, salah satu metode atau cara yang digunakan dalam metodologi Agile tadi, Ya. gitu. Oke, mungkin bisa langsung dijelaskan saja Pak Manda. Ya, terima kasih Bu Ati. Oke teman-teman sekalian, kita saat ini sudah masuk ke pertemuan yang ke-6. Jadi di beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang metodologi dalam project management, ada waterfall dan agile. Kemudian ada metode dalam agile itu namanya Kanban. Nah, hari ini kami akan menyampaikan metode yang namanya Scrum. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan dulu capaian pembelajarannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengenalan Scrum, lalu alasan menggunakan Scrum, istilah di dalam Scrum, dan ada sedikit overview Scrum. Jadi ini baru pertemuan ke-6 ini baru hanya kenalan dulu sama Scrum-nya, Bu. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan gali lebih dalam lagi Scrum itu seperti apa. Nah, ini ada namanya Agile Umbrella. Jadi Agile itu adalah sebuah payung ya. Dalam payung itu ada banyak sekali macam-macam metode-metode atau framework yang digunakan supaya tercapailah pengerjaan proyek dengan metodologi Agile itu atau mindset Agile. Ada Scrum salah satunya di situ. Ada yang lightweight approach, ada yang fuller approach atau beyond one team. Jadi yang ringan-ringan sama yang benar-benar full penggunaannya. Jadi di situ bisa kita lihat ada Scrum of Scrum. Jadi Scrum dari Scrum itu sangat-sangat berat sekali dia metodenya. Tapi yang kita bahas hari ini adalah kita kenal dulu Scrum itu seperti apa sih. Atau jangan-jangan teman-teman yang udah menyaksikan video ini udah tahu Scrum itu seperti apa, ataupun dalam keseharian dia menggunakan metode Scrum dalam menyelesaikan project-projectnya atau project kuliahnya. Nah, tentang Scrum. Jadi FYI dulu yang pertama, 94% responden itu menggunakan Scrum dalam praktek Agile. 94%, sisa 6%-nya itu bukan Scrum. Jadi itulah kenapa kalau misalnya orang nyebut Agile, itu ya Scrum. Orang nyebut Scrum itu ya Agile. Jadi antara Agile dan Scrum itu dipandang sama oleh kebanyakan orang. Ya karena memang pada faktanya 94% Agile metodologi itu menggunakan metode Scrum. Nah, yang 78%-nya itu menggunakan Scrum dengan pendekatan yang lainnya. Ada campuran, misalnya Scrum dengan Kanban, atau Scrum dengan Extreme Programming, atau Scrum dengan Crystal gitu. 16%-nya itu menggunakan Scrum pure Scrum secara eksklusif, benar-benar metode Scrum saklek menggunakan Scrum gitu. Nah, itu tentang Scrum. Tetapi pada mayoritasnya ya Agile itu Scrum. Menggunakan Agile berarti orang itu biasanya menggunakan Scrum. Nah, ini adalah alasan-alasan menggunakan Scrum. Jadi ngapain sih pakai Scrum? Ya ini saya kasih tahu atau kami kasih tahu alasannya kenapa. Pertama, Scrum itu adaptif. Jadi gampang adaptasinya. Ketika ada perubahan. Betul, ada perubahan, ya gampang adaptasinya untuk mengikuti perubahan tersebut. Kemudian transparan, sama seperti Kanban. Jadi kita berada di satu tim yang sama, di satu papan yang sama, itu kelihatan juga di Scrum juga sama seperti itu. Ada continuous feedback, ada feedback dari klien, dari stakeholder, ada feedback dari si development teamnya. Kemudian ada continuous delivery of value. Ada value-value yang selalu diantarkan secara berkelanjutan. Jadi misalnya kalau pernah saya contohkan di beberapa pertemuan kemarin, kalau kita menggunakan aplikasi, itu ada permintaan untuk update. Nah, itu adalah salah satu contoh dari continuous delivery of value. Jadi mereka menghantarkan nilai-nilai yang lebih baru lagi secara terus-menerus. Hari ini ada update tentang sekarang udah bisa pakai GoPay misalnya. Besok ada update lagi, udah ada aplikasi Pay Later gitu. Terus update akan terus selalu ada. Tujuannya apa? Supaya sempurna itu kan, mencapai kesempurnaan dalam aplikasi tersebut. Lalu ada continuous improvement, baik itu improvement dalam timnya atau improvement di dalam produknya.
Lalu ada sustainable pace. Pace itu adalah bagaimana kecepatannya itu yang terus secara terus-menerus nggak berhenti gitu. Jadi bekerja cepat sih, tapi kadang-kadang berhenti, itu nggak sustain pace-nya. Tapi kalau bekerja secara cepat tapi dia bisa mempertahankan kecepatannya, itu namanya sustainable pace. Lalu ada each delivery of high value. Ya, menghantarkan produknya itu dengan nilai yang tinggi. Lalu ada efficient development process. Jadi proses pengembangannya itu lebih efisien dibandingkan waterfall. Karena ini bagian dari agile ya, Scrum ini. Jadi apa yang ada di agile itu ya pasti ada di Scrum gitu. Lalu ada motivation, sama seperti agile ada high motivation, motivasi yang tinggi. Lalu ada faster problem resolution, ketika ada masalah kita harus cepat untuk melakukan resolusinya seperti apa ke depannya. Lalu effective deliverable, dan ada customer centric, jadi fokusnya kepada pelanggan atau customer atau klien atau user. Jadi kalau saya nyebut user, saya nyebut klien, pelanggan atau konsumen atau pengguna itu sama sebetulnya, sama. Kayak kita menggunakan Gojek ya itu kita usernya, yaitu kita konsumennya, itu sama. Berikutnya alasan menggunakan Scrum, high trust environment, di lingkungan yang terpercaya gitu ya, karena kita berada di satu papan yang sama, kita bisa saling lihat kerjaan teman kita seperti apa, kerjaan kita bisa dilihat oleh teman kita, jadi kita bisa saling percaya, kita saling tahu apa yang mereka kerjakan. Lalu ada collective ownership, jadi membuat tim proyek itu dapat kita seperti memiliki memiliki produk ini. Jadi seolah-olah kita yang punya, padahal sebetulnya kan itu adalah request dari klien ya, atau dari usernya. Tapi kalau kita dalam Scrum ini kita seolah-olah memiliki produk ini, sehingga apa yang kita buat ini benar-benar ingin memberikan manfaat atau dampak bagi si klien ataupun usernya. High velocity. Velocity ini kecepatan. Jadi kalau tadi itu sustain kecepatannya, ini kecepatannya tinggi kalau pakai Scrum karena dia jangkanya pendek. Lalu innovative environment. Jadi kita berada di lingkungan yang inovatif, yang harus selalu berinovasi. Ada requirement baru, ada kebutuhan baru, ya kita harus adaptasi, harus mencari inovasinya apa ya, cara mengatasinya bagaimana ya. Nah, itu adalah innovative environment. Oke, berikutnya adalah istilah-istilah. Nah, ini penting dalam Scrum. Pertama ada yang namanya sprint atau mini project. Sprint ini apa? Misalnya, yang paling gampang saya ambil contoh Gojek aja lah ya. Mungkin teman-teman sudah banyak membuka Gojek, jadi tahu fitur-fitur di dalamnya. Sprint itu adalah sebuah project yang akan kita lakukan. Misalnya, dulu Gojek pertama kali dia membuat pastinya go ride ya. Pertama kali dia membangun atau mendevelop Go Ride. Sprintnya dia itu adalah Go Ride. Jadi sprint pertama Gojek adalah membuat aplikasi Go Ride. Tahapan-tahapannya itu namanya sprint backlog. Ada yang di kanan bawah, ada namanya sprint backlog. Jadi kita udah mau bikin proyek namanya aplikasi Go Ride. Tahapan-tahapan proyeknya atau breakdown tugasnya itu namanya sprint backlog. Kemudian sprint planning itu adalah perencanaan untuk membuat sprintnya. Ada yang namanya sprint retrospektif. Jadi kalau dalam sprint itu kan, kalau dalam Scrum itu kan ada namanya sprint ya. Sprint itu ada waktunya, biasanya 2 minggu sampai 1 bulan. Ketika selesai sprintnya itu ada yang namanya evaluasi. Evaluasinya apa? Evaluasi cara kerjanya, bukan evaluasi produknya. Yang namanya sprint retrospektif itu kita dikumpulkan sama-sama, kita evaluasi sama-sama. Kira-kira cara kerja kita ini udah benar atau belum ya? Kira-kira cara kerja kita ini udah efisien, udah efektif atau belum? Itu sprint retrospektif. Kemudian, yang sprint review ini baru evaluasi hasil kerja timnya, produknya kita evaluasi. Oh, kurangnya di mana? Nah, kalau di sprint review kita nggak ngajak stakeholder di meeting. Kalau sprint review kita ngajak stakeholder, karena kan stakeholder atau user yang menggunakan ya. Oh, ini udah bener nih, udah sesuai nih. Jadi kita harus ada input atau masukan dari si stakeholder. Tapi kalau di sprint retrospektif yang tadi, kita nggak ngajak si stakeholder, kita cuma satu tim Scrum aja. Tim Scrumnya itu siapa saja, nanti kita akan bahas. Kemudian di dalam Scrum ada daily stand up. Jadi daily stand up itu adalah semacam meeting kecil
Jadi setiap hari sebelum kita kerja, kita meeting dulu nih sebentar selama ya 10 sampai 15 menit buat menyampaikan sesuatu. Biasanya kita menyampaikan hari ini mau ngerjain apa. Yang pertama kemarin ngerjain apa, hari ini ngerjain apa, kemudian kira-kira hambatannya apa aja dalam proses pengerjaan proyek itu. Nah, itu biasanya membahas 3 hal tersebut. Sprint backlog tadi sudah saya jelaskan, lanjut ke product backlog. Nah, produk Gojek itu kan produknya. Iya. Ada GoRide, ada GoFood, ada GoSend dan lain-lain. Iya. Itu adalah product backlog. Jadi yang mana nih yang mau diprioritaskan dahulu kalau mau bikin Gojek? Masa namanya Gojek mau bikin GoShop dulu kan? Kan nggak sesuai dengan nama Gojeknya. Jadi product backlog yang pertama yang diprioritaskan adalah GoRide-nya dulu kan, yang ojeknya dulu. Nah, itu namanya product backlog. Ada velocity, itu adalah kecepatan proses pengerjaan proyek dari pertama kita mengerjakan sampai selesai, itu velocity namanya. Ada user story. User story ini, user itu konsumen. Story ini adalah cerita konsumen atau masalah-masalah yang dihadapi si konsumennya. Misalnya kenapa terciptanya ada aplikasi Gojek, itu karena ada cerita-cerita dari user story. Oh, saya kalau di Jakarta susah banget tuh kalau mau cari ojek gitu, harus jalan dulu ke pangkalan ojek. Jalannya lama banget. Nah, itu user story. Ada masalah di situ. Masalahnya apa? Masalahnya adalah si user harus mengalami perjalanan dari rumah ke pangkalan ojek dengan waktu yang tidak sedikit dan jarak yang lumayan jauh. Itu kan cerita ada masalah. Oh, dengan masalah tersebut kita harus bisa membuat sebuah solusi. Solusinya adalah kita menciptakan sebuah aplikasi Gojek atau GoRide, di mana dengan menggunakan aplikasi tersebut si user nggak perlu lagi jalan ke pangkalan ojek, tetapi kita sebagai GoRide-nya yang nyamperin si user tersebut ke depan rumahnya. Nah, itu maka kita telah menyelesaikan sebuah masalah. Itu user story. Kemudian tech debt. Tech debt ini agak terlalu teknis di bidang developer. Jadi biasanya ada coding-coding yang sulit itu dipecahkan dengan menggunakan jalan pintas. Nah, jalan pintasnya bisa menggunakan coding-coding yang terdahulu yang sudah ada, ataupun kita menggunakan coding-coding biasanya rahasia bagian developer yang tahu itu. Itu tech debt. Oke, kita masuk ke overview Scrum-nya. Jadi kan tadi kita ini sudah membahas sedikit tentang Scrum, tentang alasan kenapa menggunakan Scrum, kemudian istilah-istilah dalam Scrum. Nah, untuk kedepannya kita akan membahas tentang Scrum Principle, kemudian Scrum Value, Scrum Team, Scrum Event ataupun prosesnya, dan terakhir implementasi Scrum-nya menggunakan tools. Nah, kira-kira gambaran Scrum itu seperti ini. Dimulai dari yang kiri bawah itu dari product owner kan, ada product owner, kemudian dia membuat product backlog-nya, lalu geser ke kanan dia membuat sprint planning, ada sprint backlog. Dia serahkan kepada development team-nya, kemudian development team bekerja. Ada product backlog refinement, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, detail proses kerjanya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, Bu Ati. Ya. Nah, ini yang tadi sebetulnya proses yang tadi ini cuman saya perjelas lagi penjelasannya. Nanti teman-teman bisa baca aja di di materinya yang akan kita kasih. Yeah. Oke, saya kira tentang pengenalan Scrum yang saya kira itu masih sangat sedikit tentang Scrum. Kita akan gali lebih dalam lagi Scrum di pertemuan selanjutnya, mulai dari pertemuan 7 dan seterusnya, Ibu Ati. Saya ambil kutipan dari Dennis Waitley, seorang motivator dan penulis. Beliau mengatakan, expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised. Ekspektasilah pada sesuatu yang terbaik dan rencanakanlah sesuatu yang terburuk. Kalau misalnya ada sesuatu terburuk itu rencanakan, dan bersiaplah pada sesuatu yang mengagetkan atau mengejutkan gitu. Oke, saya kembali lagi kepada Ibu Ati. Terima kasih. Oke, mungkin ini saja untuk penjelasan dari overview Scrum. Nah, gitu. Selanjutnya nanti kita akan membahas lebih lanjut di diskusi. Jadi di mana teman-teman untuk menanyakan aja, tanya aja di diskusi. Jadi jangan sampai nanti setelah kuliah yang sudah selesai malah masih bingung. Ini Scrum maksudnya apa gitu.
agile tuh apa, Scrum itu apa, kok agile sama kayak Scrum itu kan ya jangan sampai ya. Ya jadi lebih baik ditanyakan aja di diskusinya. Oke. Mungkin itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.